Ini tontonan yang memalukan soal balas dendam satu sama lain. Polisi juga menganggap bahwa di tempat Anda juga banyak maling tuh sebetulnya. Jadi maling teriak maling ini sebetulnya. Saya mendapatkan sumber bahwa ada beberapa tempat yang sudah digeledah oleh kepolisian tapi tidak dipublish. Febri adalah orang yang memahami betul alur cerita di balik penyitaan ribuan triliun di kejaksaan itu. Karena dia sekaligus juga aktor. Kalau Kapolri dan Jaksa Agung itu mengerti tentang standing posisi Presiden Prabowo, perseteruan ini tidak terjadi. Bisa saja Presiden sedang menikmati permainan ini. Oh, gimana? Analisa Bang Syukur gimana kok? Nah, pertanyaan mendasarnya ada urusan apa TNI di situ? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam. Politika ID, sebuah podcast yang seperti biasa kita akan bahas tentang persoalan politik tanah air. Dan hari ini kita mengambil satu insert terbaru tentang persoalan politik kita hari ini. Dan memang 2 hari ini tanah air kita ini memang sedang mengalami satu pasang surut kepercayaan terkait dengan hukum dan politik. Nah, ini menjadi suatu problem yang sebetulnya menjadi masalah bersama. Dan hari ini kita akan ngobrol dan berbincang mendalam bagaimana pandangan salah satu pengamat yang belakangan ini cukup banyak disorot. Karena di tengah politik komando, beliau ini seringkali ingin berhadapan langsung dengan opini publik yang seolah-olah negara ini sedang baik. Dan kita akan berdialog selama sekitar 1 jaman mungkin bersama dengan Dr. Muhammad Syukur Mandar. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini pertama kali Bang Syukur datang di Politika ID. Terima kasih. Mudah-mudahan baik pertemuannya. Insya Allah. Bang, kegiatan hari ini Bang di luar mengamati persoalan politik tanah air. Kegiatan yang paling sulit itu mengerti perasaan pemerintah. Langsung to the point ya. Iya, paling susah itu karena kita berupaya untuk memahami situasi yang ada. Tetapi pemerintah berupaya untuk mengakali kecemasan kita. Jadi kita tersandra dengan situasi ini. Karena itu saya lebih banyak bergerak bagaimana menghidupkan cara berpikir masyarakat. Agar mengerti tentang cara bernegara. Jangan kita saja yang dituntut kewajiban. Tapi haknya tidak dipenuhi. Sampai-sampai wajib pajak dikejar sampai ke SPBU kan. Ini kan ngeri sebetulnya negara ini. Oke. Bang, saya mungkin kita masuk dari puncak dulu baru kita main ke yang lebih landai lah. Ya. Ini 2 hari yang lalu kita, mungkin 2 hari lalu kok enggak ya, 2 hari lalu kita dikejutkan dengan peristiwa yang cukup menarik. Dan ini mungkin jarang kali terjadi karena sepanjang pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini adalah kejutan yang mungkin lebih kejutan daripada pendirian MBG sebetulnya. Ada 2 institusi yang sedang saling berseteru dan mungkin ada perkiraan hingga ya mungkin hampir letusan senjata bisa kemungkinan terjadi. Dan Abang melihat situasi ini adalah apakah ini murni karena persoalan hukum memang harus ditegakkan atau memang ada bias di balik layar yang terjadi? Saya kira ada 2 sudut pandang ya. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa ini tontonan yang memalukan. Kenapa? Penegakan hukum itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum ya. Tetapi ada semacam gejala di mana perseteruan 2 institusi penegak hukum ini soal balas dendam satu sama lain. Jadi ada istilah balas dendam nih Bang? Ya ada indikasi atau semacam ada gejala ya yang menunjukkan bahwa ketika kejaksaan menghantam beberapa petinggi Polri, sebutlah Soni Sanjaya dan kemudian Lalu yang belakangan, itu tentu memantik kemarahan karena seolah-olah yang dijustifier adalah kepolisian sebagai salah satu institusi yang di dalamnya menyembunyikan oknum-oknum penjahat ya. Ya tentu saja polisi juga menganggap bahwa di tempat Anda juga banyak maling tuh sebetulnya. Jadi maling teriak maling ini sebetulnya. Tetapi yang kita mau potret adalah Presiden tidak boleh membiarkan ini terjadi. Sebab ini menunjukkan bahwa negara tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Perseteruan ini menunjukkan bahwa
institusi-institusi negara ini tidak patuh pada hukum. Sebab siapapun di negeri ini, supremacy of law itu tidak mengenal siapa dia. Apalagi sekedar seorang Febri, ya. Memang Anda siapa? Kalau kemudian berbagai temuan itu memiliki kaitan erat dengan yang bersangkutan yang diduga kuat, pemilik daripada sejumlah kafe dan sejumlah barang yang disita, diduga kuat ya, maka tentu saja Jaksa Agung harus menonaktifkan yang bersangkutan. Terlebih Presiden harus memberikan atensi. Nah, pertanyaan mendasarnya ada urusan apa TNI di situ? Itu penting untuk kita terawang. Kenapa? Karena institusi TNI tidak boleh berada di dalam pusaran penegakan hukum. Sekali lagi mempermalukan citra negara kita sebagai negara hukum. Kita sudah memutuskan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, karena itu statusnya tidak boleh dirubah dengan cara apapun. Kalau orang-orang ini yang diberi kekuasaan oleh negara, dalam hal ini Presiden, untuk memangku jabatan sebagai Kapolri, sebagai Jaksa Agung, tugas mereka itu merawat martabat, harkat, dan marwah negara, termasuk menjaga marwah Presiden. Yang terjadi ini justru mempermalukan Presiden, bahwa Presiden tidak bisa menengahi konflik di antara mereka. Justru Presiden tidak dihargai, tidak dihormati dalam pertempuran ini. Menurut saya Presiden harus tegas. Siapapun yang menjadi bagian dari yang diangkat Presiden, dia harus tunduk pada keputusan Presiden. Nah, yang kita sayangkan Presiden tidak tegas bicara soal ini. Padahal ya akrobat-akrobat yang diperlihatkan itu seolah-olah satu sisi berhadapan antara TNI dan Polri. Padahal yang mau dikejar adalah Febri yang diduga kuat sebagai pelaku dalam tindak pidana TPPU. Dan saya kira asas praduga tak bersalah berlaku dalam penegakan hukum. Karena itu tidak ada alasan untuk melindungi Febri. Nah, yang kedua, menurut saya Febri adalah orang yang memahami betul alur cerita di balik penyitaan ribuan triliun di kejaksaan itu. Karena dia sekaligus juga aktor. Penyitaan sejumlah ribuan uang itu ya. Jadi apa Bang kedudukan Febri menjelaskan terkait dengan hanya konferensi pers dong? Dia kalau tidak kan hari ini kalau tidak konferensi pers atas temuan barang-barang itu. Kemudian apa yang harus dilakukan dan memang kedudukannya dia itu harus konferensi pers untuk apa sebetulnya? Dia melakukan artikulasi sehebat apapun, publik tidak percaya. Kenapa harus demikian? Ya karena publik merasa bahwa ini sandiwara dan apa yang diperlihatkan ini sungguh muak bagi publik. Karena kita sudah disiksa dengan keadaan ekonomi yang begini ya. Rupiah terus melemah dan kemudian kondisi ekonomi kita begini. Tiba-tiba ada mata uang asing yang disita, ada emas berlogam mulia yang jumlahnya sekian banyak. 70 kilo lebih Bang. Bayangkan kalau total semua. Saya mendapatkan sumber bahwa ada beberapa tempat yang sudah digeledah oleh kepolisian tapi tidak dipublish. Oh memang, bentar, ada beberapa tempat lagi? Ada beberapa tempat yang sudah digeledah tapi tidak dipublish. Jadi yang hitungan sampai kalau dijumlahkan 400 sekian M dari total itu masih belum dong? Sudah mendekati 1 triliun. Oh Tuhan. Itu sumber-sumber yang menurut saya bisa dipercaya. Tetapi saya tidak ingin masuk ke ruang itu karena itu kan ruang penegakan hukum. Saya ingin berdiri pada poros yang independen. Bahwa kejaksaan boleh melakukan pemeriksaan terhadap polisi atau siapapun dalam posisi dia menurut hukum. Sebaliknya polisi juga boleh menangkap siapapun kalau diduga melakukan sebuah tindak pidana menurut hukum. Jadi sama-sama punya standing posisi. Nah, tetapi kalau kemudian penegakan hukum dibangun dalam perspektif yang begini, ini menunjukkan bahwa keadaban para penyelenggara negara, pejabat, petinggi negara ini runtuh. Dan kita harus diperhadapkan dengan orang-orang yang mengelola ambisinya. Orang-orang yang memanfaatkan jabatannya untuk mengelola kepentingan kelompoknya. Dan mereka tidak tanggung-tanggung memperlihatkan kepada rakyat bahwa mereka berkuasa. Padahal undang-undang tidak memberikan kekuasaan yang begitu brutal kepada mereka. Undang-undang tidak memberikan kekuasaan pada TNI untuk melindungi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi untuk kemudian dijaga rumahnya itu.
Tidak ada undang-undang mana yang mengatur itu. Tapi gini Bang, ada persoalan yang memang saya harus minta penjelasan dari Bang Syukur sebetulnya. Ini kan dulu kan memang ada asas dominus litis yang diperdebatkan, yang kemudian dianggap sebagai mengurangi porsi wewenang Polri untuk masuk dalam menangani suatu perkara. Dan akhirnya kemudian kayaknya ini juga menarik pertanyaan publik. Apakah peristiwa kemarin the battlefield of Cipete itu itu adalah persinggungan dua seteru politik yang dianggap samar-samar, Solo dan Hambalang? Ya, sebagian kalau menggunakan ukuran atau parameter politik bisa melihat dan menghitung demikian. Ya. Bisa saja presiden sedang menikmati permainan ini. Oh, gimana analisa Bang Syukur gimana kok bisa? Sebab kita tidak bisa lari dari sebuah fakta bahwa Jaksa Agung Burhanuddin dan Kapolri Sigit adalah orang-orang yang pernah loyal bekerja pada Jokowi. Pada garis itu mereka mengabdi. Tentu loyalitas mereka kita uji harus kepada presiden yang namanya Prabowo tuh. Apakah mereka memiliki visi yang sama dengan Presiden Prabowo? Kalau mereka memiliki visi yang sama, maka benturan ini tidak terjadi. Oke. Sebab sederhana, koordinasi diperlukan untuk merawat martabat presiden. Karena kalau Jaksa Agung berantem dengan Kapolri, yang malu presiden. Oh, jadi mereka seolah-olah close communication dua-duanya? Menurut saya, kalau tidak lost communication, ini tidak perlu terjadi. Tetapi bahaya juga kalau kemudian mereka berkomunikasi, lalu kemudian penjahat diselamatkan. Jauh lebih bahaya itu. Saya dengar informasi PS sudah memanggil pimpinan Polri dan Jaksa dan sebagainya, Bang. Presiden Prabowo harus terbiasa memutuskan, mengeksekusi, jangan terbiasa memanggil. Seringkali memanggil, lalu menghimbau. Dia presiden. Dia harus bicara tentang apapun di republik ini. Iya. Atas nama negara, atas nama rakyat. Bahwa tontonan itu memalukan. Tidak pantas diperlihatkan. Okay. Yang kita perlukan dari dua institusi itu adalah menunjukkan ke kita bahwa dia bersih. Dia sedang bersih-bersih. Sebab dua institusi ini, kita harus jujur katakan, di dalamnya masih banyak maling. Dua institusi, baik Jaksa maupun Polri. Iya dong. Masih banyak ya oknum-oknum yang menggunakan kekuasaannya menjahati rakyat. Jadi peristiwa kemarin adalah perang-perangan seolah-olah ingin menunjukkan siapa maling paling besar, paling kecil. Fakta sederhananya kalau kita mau buka, berarti dua institusi ini ada dalang di balik itu. Okay. Dan faktanya ada Sony di sana, ada Lalu di sana, lalu ada Febri di sini. Apa yang mau kita bantah dari perseteruan itu? Maka saya mau menjelaskan bahwa kalau Kapolri dan Jaksa Agung itu mengerti tentang standing posisi Presiden Prabowo, perseteruan ini tidak terjadi. Maka menurut saya Presiden Prabowo sedang menikmati permainan ini. Dan dia kemudian melihat bahwa, oh, Anda bukan orang saya. Oh, jadi maksudnya Abang, keuntungannya Prabowo menikmati ini adalah untuk menentukan siapa posisi. Menurut saya Prabowo menikmati permainan ini. Karena dengan tujuan? Ya dia lalu kemudian mengatakan Anda bukan orang saya ternyata. Oke, jadi tes ombak siapa orang. Oke. Bukan sekedar tes ombak, dia sudah melihat ombak sedang terjadi itu. Anda bukan orang saya ternyata. Karena kalau dia orangnya presiden, maka perseteruan itu tidak perlu terjadi. Sebab ketika aib institusi negara diperlihatkan, ini kan mengulang kasus cicak buaya di era Presiden SBY. Tapi era Presiden SBY masuk tengah dan menyelesaikan. Ini kan harus diselesaikan Presiden Prabowo. Dan orang-orang yang melibatkan institusi, misalnya siapa sih yang memerintahkan anggota TNI datang di situ? Siapa? Yang perintah siapa? Panglima? Kepala staf? Atau siapa? Kan presiden harus manggil. Itu hanya bisa presiden. Ya, dan saya kira pejabat-pejabat tinggi ini memiliki kalkulasi-kalkulasi sendiri terhadap peristiwa ini. Bagi saya, Presiden Prabowo harus mencegah hal-hal seperti ini terulang kembali dalam memori kebangsaan kita. Ini saya selalu katakan, kita sudah habis energi dengan pemerintah bekerja dengan caranya sendiri.
tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai aspirasi rakyat, tidak menghargai kedaulatan rakyat. Jadi yang mau saya katakan, mereka seolah-olah rakyat ini penonton, tidak punya hak apa-apa bicara soal negara ini. Jadi hukum mereka permainkan seperti apa. Dalam soal ini saya harus mengatakan bahwa Polri punya hak secara konstitusi, secara hukum untuk memeriksa siapapun, karena itu undang-undang menjamin, termasuk Febri. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang ini nggak mundur? Kalau moral dan akhlaknya masih menjadi fungsi utama untuk menjadi landasan dalam dirinya, maka dia patut mundur tanpa diberhentikan itu. Menurut saya begitu. Oke. Bang Syukur tadi harusnya saya harus potong dulu dan untuk memperjelas itu. Ya. Kalau Pak Prabowo sudah tahu siapa ini orangnya dan ini orang saya dan itu bukan orang saya, kan jadi dua pertanyaan. Pertama, kalau bukan orangnya, orang siapa yang memiliki orang ini? Kalau bukan kubu Prabowo, itu satu. Yang kedua, kalau sudah tahu kalau itu bukan orangnya yang berpihak pada pemerintahan Prabowo, mau diapakan seharusnya orang ini? Saya selalu mengatakan, di era Presiden Prabowo ini, ada presiden di luar istana yang cukup kuat. Meskipun presiden baik konstitusi adalah Presiden Prabowo, tapi ada presiden lain yang bekerja di luar istana, yang kekuatannya cukup kuat, dan dia melingkari kabinet Prabowo. Karena itu harus kita patahkan. Oke. Kita harus memberi kepercayaan kepada Presiden Prabowo bahwa dia presiden baik konstitusi. Karena itu dia tidak boleh takut dengan siapapun. Saya tidak tahu kontrak politik antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi itu apa. Tetapi apapun judul dari cerita kontrak itu atau komitmen itu, Presiden Prabowo harus mengerti bahwa rakyat menuntut dia harus menjadi the real presiden. Tidak boleh ada presiden di luar istana yang jauh lebih kuat. Nah, mengkonfirmasi itu kita lihat dari jumlah kabinet. Hampir semua orang-orang lama, mesin-mesin lama yang sudah terbukti tidak mampu mendorong kemajuan Indonesia. Tim ekonomi. Apa Erlangga Hartarto punya prestasi apa? Zulkifli Hasan. Apa dia punya prestasi apa? Dia ditugasi presiden untuk membereskan MBG, KDMP, berantakan. Dia mempermalukan presiden. Tapi biasa aja. Lu presiden membiasakan diri untuk dipermalukan sama anak buahnya itu. Para menteri-menteri ini seringkali membiarkan ompreng dicuci presiden itu. Oh Tuhan. Iya. Kan ini proyek MBG ini kan saya membuat sebuah analogi bahwa ompreng itu dicuci presiden. Oke. Harusnya mereka yang mencuci ompreng itu jangan mengotori tangan presiden, jangan mengotori wibawa presiden. Karena presiden membuat rumusan ide dan kebijakannya, tetapi implementasi teknis dan tata kelolanya itu kan di level menteri. Kenapa sampai urusan semudah ini menjadi serumit ini dan kemudian melahirkan sebuah lumbung korupsi yang luar biasa buruknya? Apakah orang-orang sekitar presiden ini tidak pernah bicara ketika presiden minta pendapat? Ataukah mereka ini cuma datang lalu muji-muji Presiden Prabowo, Anda hebat, proyek Anda luar biasa, maka semua orang bicara tentang MBG adalah prioritas, MBG adalah investasi, MBG masa depan. Semua orang bicara begitu. Ya bagaimana presiden kemudian melihat ini? Harus ada orang yang berani mendebat. Bukan mendebat pikiran presiden soal MBG, tetapi mendebat soal tata kelolanya. Semenjak dini. Sekarang baru semua, termasuk Pak Luhut, menyadari kita ini keliru. Anda kan pemerintah, masa salah dulu baru Anda menyadari? Ini gimana? Masa pemerintah salah dulu baru menyadari? Iya, oke, benar. Lu jangan samain dengan warung kelontong di pinggir jalan dong. Udah rugi baru nyesal gitu loh. Ini negara, uang rakyat Anda kelola gitu loh. Maka cara berpikirnya, dia harus mampu mendeteksi dan menempatkan penghitungan-penghitungan yang matang terhadap sebuah kebijakan. Semua tidak ada kajian akademik, KDMP, MBG. Loh, itu bukan tugas presiden. Tugas presiden adalah punya visi, punya program. Yang mengimplementasikan adalah bawahannya. Nah, tetapi kalau kemudian kita bicara begitu, maka saya selalu mengatakan, presiden sudah melihat ini kegagalan, ya tutup, moratorium.
MBG tutup, KDMP tutup. Berulang kali saya katakan, kalau niat presiden itu memberi makan kepada orang miskin, kenapa ada partai? Kenapa ada dapur polisi? Kenapa ada dapur TNI? Kan jatuhnya dia memberi makan pada orang-orang itu, tapi menggunakan orang miskin sebagai objeknya. Atau memang jangan-jangan MBG itu satu-satunya cara untuk mengatur agar orang-orang yang berteriak, bisa saja berteriak di masa pemerintahan Prabowo, untuk diam, Bang. Atau istilahnya daripada mengganggu, ini loh project loh, kerjain. Sebenarnya kan kalau kita mau telisik dari berbagai data teman-teman yang survei dan segala macam, orang-orang yang menikmati itu kan orang sekitarnya itu, orang yang punya rumpun yang sama itu, atau orang di ekosistem kekuasaan presiden itu. Orang-orang itu yang mendapatkan proyek-proyek itu kan, menjual titik, kemudian mengelola dapur, bagi-bagikan kemudian mendirikan yayasan dan seterusnya. Ini kan sebuah rumpun kekuasaan yang diciptakan. Dan rumpun kekuasaan yang diciptakan ini akan memiliki sumbangsi terhadap bangunan kekuasaan utama. Sehingga sumbangsi ini yang dibutuhkan ketika Pilpres. Dia menjadi engine-engine baru. Dengan cara apa? Merampok uang rakyat. Bagaimana caranya? Menggunakan proyek-proyek ini. Jadi menurut Abang itu seperti skema piramida yang nanti bisa dipakai kapan saja untuk politik. Mereka merancang itu. Sebuah struktur kekuasaan ekonomi yang nanti akan dimanfaatkan dalam kepentingan politik. Sehingga pada konteks kepentingan MBG dan KDMP, 1 juta lapangan kerja. Tetapi puluhan juta orang menderita akibat kebijakan ini. Pertanyaannya di mana? Dau dipotong, dak dipotong, banyak. Monopoli belanja di pasar, seterusnya. Karena dia harus ngumpulin sayur dan segala macam, menekan harga. Kompetisi tidak sehat. Kedua, orang kaya yang makan tidak mau makan, akhirnya rugi. Satu hari 1,7 triliun. Yang dibuang berapa puluh ton setiap minggu makanan yang tidak dimakan. Apakah ini efisien? Tidak, jawabannya. Lalu kita melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Dari mana perspektifnya itu? Kita ini kan semakin hari yang diperlihatkan ke kita ini, negara ini semakin ambruk. Nah, saya berharap presiden ini move on. Bangun dari tidurnya. Nah, ini persoalannya, Bang. Move on-nya itu terlepas dari programnya. Yang satu Abang biar lihat, Bang Syukur tadi bilang, move on dari pengaruh di luar istana itu juga berat juga dong, Bang. Kayak yang tadi orang-orang yang mantan presiden yang masih punya orang-orang yang berpengaruh di dalam itu. Saya mau mengatakan begini, kalau sejak awal presiden berpikir bahwa berat membayar hutang budi, maka jangan berhutang budi. Dengan catatan gak usah nyalon lah kalau kamu. Gak usah nyalon. Oke. Kalau Anda merasa bahwa hutang budi politik itu mahal, Anda harus bayar. Dengan Anda tidak menjadi the real presiden. Karena Anda malu pada orang yang menjadikan Anda sebagai presiden. Walaupun dia melakukan hal-hal di luar istana yang mengganggu kekuasaan Anda. Karena Anda malu dia punya hutang budi. Jangan jadi presiden. Dengan cara itu jangan jadi presiden. Tapi kalau Anda menyadari, dia sejak awal menyadari bahwa dia menjadi presiden sejak awal. Karena ada budi dari yang namanya Presiden Jokowi. Dan kemudian dia berat untuk melawan itu. Jangan jadi presiden. Oke. Karena antara keinginan politik dia dan kelompoknya itu berbeda dengan keinginan rakyat. Dan yang paling utama lagi, the founding father yang menghadiahkan negara ini. Keinginannya berbeda dengan mereka ini. Cita-cita luhur kemerdekaan ini sudah jauh dari panggang dari api. Sudah jauh dari harapan. Kemerdekaan ini bukan dibayar dengan cara itu. Saudara, kemerdekaan ini kita peroleh dengan darah dan air mata. Pendiri bangsa itu menyematkan pasal 33, pasal 34, alinea keempat Undang-Undang Dasar, kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial. Pancasila disuguhkan. Bangunan kemerdekaan yang begitu utuh dengan visi, misi. Tidak sekedar itu. Akhlak para pemimpin bangsa di masa lalu. Agus Salim, Sultan Syarif, Bung Karno, Bung Hatta, semua.
terletak di atas sebuah pijakan moral yang luar biasa. Mereka menjadi pejabat-pejabat yang punya akhlak, punya martabat. Bung Hatta hanya untuk membeli satu sepatu, ya. dia harus menabung sekian lama. Padahal dia dalam jabatan sebagai wakil presiden. Agus Salim, diplomat terkenal, anaknya meninggal, kain kafan pun tidak bisa beli. Mereka meninggalkan legasi tentang keteladanan. Hari ini, keteladanan di ruang publik yang diperlihatkan pejabat kita, di mana? Ngomong asal bunyi, asal bela presiden. Rakyat di desa itu gak pernah makan ayam dan telur. Hanya karena ada MBG mereka makan ayam dan telur. Itu obrolan, omongannya menteri desa itu. Jadi mereka ini ngomong dulu baru mikir. Kebayang gak kalau lu punya pejabat ngomong dulu baru mikir tuh? Iya. Sementara di negeri ini masih banyak anak-anak muda, orang-orang hebat, orang jujur. Tapi mereka gak mau ambil alih, naik di panggung pertempuran dalam memandu perjalanan bangsa ini. Karena mereka tahu simpul-simpul kekuasaan elit ini sudah diisi oleh orang-orang pragmatis. Dan kekuasaan dan kekuatan oligarki bukan saja bekerja di luar istana, tapi sudah masuk ke dalam istana, bahkan ke dalam kabinet. Oke. Dan mereka yang memandu kebijakan pemerintah.